Setelah beberapa waktu yang lalu viral di Kabupaten Sleman, setelah itu di Kota Medan, sekarang peristiwa tersangka jadi korban jadi tersangka terjadi lagi di Aceh. Di Aceh. Luar biasa kan? Udah gue bilang satu-satunya negara anggota PBB yang berlaku hukum seperti ini cuma Indonesia. Bayangkan kalian di mana coba ada negara ya yang ngejar begal jadi tersangka, begalnya jadi korban. Di Indonesia. Yakin aku kalau dibiarkan ini, biar tahu kalian merata ini 38 provinsi akan terjadi ini. Ini wanti-wanti pemerintah baru 3 provinsi, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Aceh. Bentar lagi nyusul Jawa Timur. Bentar lagi nyusul DKI Jakarta. Bentar lagi nyusul Bandar Lampung. Gak tahu entah kenapa aku merasa ini perasaanku ya. Hari kiamat pertama kali ya itu akan terjadi di Indonesia. Bukan di Amerika Serikat, bukan. Bukan terjadi di Timur Tengah, bukan. Di Indonesia. Udah kalian lihat tanda-tandanya. Ini tanda-tandanya biar tahu kalian. Luar biasa. Ada pemuda beberapa orang, salah seorangnya adalah mahasiswa. Oleh karena mesin penggilingan kopi neneknya hilang, ya. Setelah itu mereka cari tahu, dapatlah benda itu di salah satu rumah tetangganya. Ditanyakan kepada tetangganya siapa yang menjual kepada dia. Dapatlah satu nama. Nama ini ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Yang punya anak melaporkan mereka ke kantor polisi sehingga apa? Ya mereka dijadikan tersangka kasus penganiayaan. Pencurinya jadi korban. Kalau aku jadi orang itu, nyesal ku bawa itu kantor polisi betul. Kalau tahu bakal begini jadinya, ku bawa ke tengah laut. Kaki kanan ku ikat dengan gas 3 kg. Kaki kiri ku ikat dengan gas 12 kg. Ku biarkan dia berenang di situ. Daripada jadi tersangka, lapor polisi, nggak ada gunanya. Aduh. Pukul pencuri, seorang mahasiswa warga Wihbakong, Kecamatan Silinara, Aceh Tengah dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa berharap pengadilan bisa memberikan keadilan baginya. Sandika tidak pernah menyangka bahwa aksinya menangkap pencuri mesin penggiling kopi milik neneknya akan berbuntut panjang. Bahkan kini ia terancam buih setelah jaksa menuntutnya 1 tahun 6 bulan penjara karena ia dituduh main hakim sendiri karena memukul pencuri. Kasus tersebut bermula pada tanggal 15 Agustus tahun 2025 lalu. Sandika menemukan mesin penggiling di rumah warga yang mengaku membeli dari tetangganya. Namun Sandika langsung mencari tetangga yang diduga telah mencuri dan menjual mesin penggiling kopi tersebut. Namun terduga pelaku pencurian melawan sehingga ia memukul pelaku dan membawa pelaku pencurian ke kantor polisi. Dan atas kejadian ini, kini Sandika berharap hukum bisa berlaku adil kepadanya. Sedangkan saya di sini sebagai korban. Ya. Karena mesin bibi saya yang hilang, Bang. Masa bisa pencuri bisa melaporkan korban? Kan itu yang saya kagetkan, Bang. Bulan 10 2025 kami menerima surat dari Kapolres untuk dimintai keterangan, Bang. Keterangan tentang pemukulan katanya, penganiayaan katanya. Setelah dari Polres, saya langsung pulang ke Banda juga lagi, Bang. Langsung kuliah lagi, Bang, kan. Habis itu mendapat surat dari pengadilan pada bulan 11 2025, Bang. Saya pertama kaget, Bang. Ketika saya
didakwa sebagai tersangka bang. Tersangka di muka ini. Sedangkan saya di sini sebagai korban. Ya. Karena mesin bibi saya yang hilang bang. Masa bisa pencuri bisa melaporkan korban? Kan itu yang saya kagetkan bang. Kami memukul pencuri itu karena memang pelajaran bang. Satu lagi memang memberontak mereka bertiga bang. Tidak mau kooperatif dibawa ke desa bang. Jadi pas tuntutan dibacakan 1,5 tahun, kami kecewa. Loh, gimana nih? Gimana? Karena kita orang awam kan nggak tahu pasalnya seperti apa, yang harus bagaimana. Jadi kayak mana? Kalau ada pencuri, intinya gitu aja. Jadi kalau ada pencuri sekarang nih, kalau kita jumpa pencuri, kami harus gimana? Apakah harus merangkul dia gitu? Apakah harus sayang-sayang aja, ayo kita kayak mana? Kalau udah keseringan, iya kemarin ayam, hari ini gilingan, besok kita nggak tahu, entah kitanya. Tapi pandai orang ini, dipukuli dulu baru dibawa kantor polisi. Karena kalau dibawa kantor polisi nggak sempat nanti dipukul, nggak bisa lagi. Aduh. Jadi gimana lagi? Apa yang mau kami perbuat terhadap pencuri-pencuri ini? Aku kalau bicara tentang pencurian, trauma aku karena beberapa bulan lalu, masuk di rumahku ini pencuri. Tahu kalian, yang dicuri bukan ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada TV, ada laptop. Yang dicuri cuma tabung gas. 2 biji. Jam 5:30 pagi aku mau merebus Indomie, ku tengok udah nggak di situ lagi tabung gas. Kurang ajar. 2 tabung gas dicuri. Sementara di dekat tabung gas itu, biar tahu kalian, ada sepeda anakku harganya 2,5 juta. Ada cat yang bisa dikatakan ada cat mahal itu ya, 1 ember itu 1,5 juta. Kalau mau masuk lagi dia, kalau agak rajin dia, di rumah ada televisi. Di depan rumah ada mobil. Bayangkan kalian, tabung gas. Apa yang di benakku? Yang di benakku ini kalau sempat ketahuan orang ya, memang habis kulit besi. Orang pada umumnya ya, ketika menjadi korban pencurian atau perampokan ya, ketika dia berhasil menangkap pelakunya ya, itu bisa dikatakan respon pertama itu adalah memukul. Ya gimana dibilangnya? Ya namanya juga mempertahankan harta benda. Ya dalam rangka mempertahankan harta benda. Kan begitu. Nah ini sekarang dibawa ke kantor polisi, lapor ke kantor polisi. Ternyata orang tua pelaku melapor, ditanggapi, dia jadi tersangka kasus penganiayaan. Luar biasa. Jadi jaksa penuntut umum menuntut mereka ya itu sebesar vonis 1,5 tahun penjara ya. Nah, tapi ya, puji Tuhan alhamdulillah ya, ternyata hakim memberikan hukuman yang bisa dikatakan ya menjadi sebuah keadilan lah bagi terdakwa. Apa itu? Ya, hakim hanya memberikan hukuman kerja sosial selama 150 jam. Ya, kita dengarkan ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, Aceh Tengah menjatuhkan vonis kerja sosial terhadap 4 pemuda di Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah. Hakim sebenarnya menjatuhkan vonis 3 bulan penjara, tapi memberikan pilihan bagi terdakwa Sandika dan 3 orang lainnya untuk menggantinya dengan kerja sosial. Para terdakwa akan menjalani kerja sosial selama 150 jam di RSUD Datu Beru Takengon selama 10 hari setiap bulannya, dengan waktu kerja selama 5 jam per hari. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, mengapresiasi putusan majelis hakim sebab dinilai mencerminkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Iya. Kasus bermula ketika keempat pemuda berusaha menangkap pencuri mesin kopi pada Agustus 2025 hingga terjadi aksi penganiayaan. Kasus tentang Sandika ini yang merebut kembali harta miliknya dan menampar pelaku, namun kemudian berujung dengan tuntutan sampai 1,6 tahun. Nah kemudian kalau kita pikirkan dan kalau kita dengar masukan daripada Sandika dan masyarakat,
tentunya bukan hanya Sandika yang melakukan pemukulan itu, tapi juga ada keterlibatan massa. Nah, ini yang mungkin yang tidak bisa dilihat secara kolektif, ya, tidak parsial melihat persoalan ini. Yang kedua, tentu kita memetik pelajaran penting dari pemberlakuan Undang-Undang KUHP yang baru ini, bukan hanya tuntutan fisik penjara saja, tapi juga mengedepankan sisi aspek. Itu baru hakim yang luar biasa. Yang mengedepankan keadilan bagi setiap orang. Karena pada dasarnya, everyone is equal before the law. Bos apa toh, Bung? Bos Batak. Sing artine semua orang itu bodoh di depan hukum. Itu dia ya, tapi ini jujur aja aku bilang ini menjadi dilema ini bagi masyarakat ya. Nanti ini akan lebih lagi membuat para para pelaku tindak kejahatan lebih leluasa. Coba bayangkan kalian, katanya apa? Nggak boleh main hakim sendiri. Orang tua pencuri tersebut ya memberikan keterangan seperti ini. Saya tahu anak saya salah, tapi jangan dihakimi dong, bawa ke kantor polisi. Enak banget loh. Saya tahu anak saya salah, tapi jangan main hakim dong, bawa ke kantor polisi kek. Dari sini aja sebetulnya kita udah tahu bagaimana pola didik daripada orang tuanya. Kalau aku jadi orang tua ya, dapatan anakku pencuri, memang ku coret dari kartu keluarga. Enak kali kayak gitu hidupnya itu, mencuri sana, mencuri sini, mencuri sana, mencuri sini, masih dibela juga. Oh, atau orang tua yang ngajari ya? Aku nanya loh, orang tua yang ngajari ya? Luar biasa, mesin penggilingan kopi dicuri. Dengan gampangnya orang tua mengatakan, anak saya jangan dipukuli dong, bawa kantor polisi. Aku takutnya ya, situasi ini dibaca oleh para pencuri dan juga jambret. Nanti rame-rame mereka bikin baju, di belakangnya ada sablonan, tulisannya, jangan main hakim sendiri. Apabila kami melakukan tindak pidana, bawa kami ke kantor polisi. Ini nanti bahaya seperti itu. Iya kan? Pencuri, penonong, penjamret, perampok semuanya sama-sama bikin baju sablonannya di belakang seperti itu. Aduh, jadi mereka hanya mendapatkan hukuman 3 bulan. Bayangkan ya, dari 1,5 tahun ya, hakim ternyata melihat bahwasanya ini tidak adil. Jaksa penuntut umum menuntut mereka 1,5 tahun. Aku yakin orang tua si pelaku, si bandit tadi itu ketawa-ketawa itu. Ampus kau, enak kau, 1,5 tahun, enak kau pukul-pukul anakku. Ternyata hakim memberikan sebuah keputusan yang adil, yaitu vonis hanya 3 bulan penjara atau diganti dengan kerja sosial 5 jam 1 hari selama 150 jam. Bayangkan kalian, ya kan? Ya, ini adalah keputusan yang sangat mengharukan ya. Kita dengarkan tanggapan dari para terdakwa. Atas dukungan kalian semua. Ya. Nangis dia, Bang. Ada yang perlu disampaikan, Bang? Keputusan ini, Bang. Ya, kenapa tidak langsung memilih di sosial tadi, Bang? Gimana, Bang? Kenapa harus pikir-pikir dulu? Mungkin karena masyarakat bisa menilai dari kejadian ini. Sebenarnya ini kan perkaranya di desa, hanya di desa, Ya. cuman hanya dikembangkan saja. Ya. Kita tidak bicara siapa yang mengembangkannya. Ya. Nanti kan tolong sama yang satu lah, Ya. Pak, kita lakukan. Karena Ya. mereka memang banyak yang mendukung. Ya, ya, Mereka ini ya anak-anak muda, Bang. ya. Karena kalau digiring bagaimanapun, ya yang atas lah yang menyelamatkan mereka, Bang. Ya, harapan, Bang, kepada penegak hukum nanti selanjutnya ke depan bagaimana nanti tentang masalah ini? Sudah, Bang. Kita akan jaga. Pikir-pikir dulu bersama keluarga bagaimana. Tapi ini lega, Bang, ya rasanya, Bang, ya?
Ya. Tepuk tangan untuk mereka berempat. Luar biasa ya, dalam rangka menyelamatkan harta benda neneknya. Mereka harus berproses seperti ini biar tahu kalian. Kejadian tanggal 15 Agustus tahun kemarin biar tahu kalian. 15 Agustus tahun kemarin sampai sekarang udah berapa bulan? Waduh, tolong dulu ya untuk Bapak Jimlia Sidiki, ya Bapak Mahfud MD dan juga anggota-anggota komisi atau komite reformasi, percepatan reformasi dan transformasi kepolisian. Hal-hal seperti inilah yang harusnya menjadi perhatian kalian. Ini, nggak usah kalian tanggapi masalah ijazah-ijazah itu, nggak perlu itu. Hal-hal seperti ini, kenapa bisa mencong kiri, mencong kanan? Begitu juga di Sleman kan, kalau nggak salah Kapolresnya dicopot. Kalau nggak salah. Karena apa? Ini udah nyampe ke DPR RI. Apa perlu mereka mengadu, melaporkan ke DPR RI juga? Ini kalau dilakukan dibiarkan ya, ini akan ini akan dibaca sebagai pelemahan penegakan hukum. Karena ya ada celah di mana orang berbuat jahat, berbuat pidana, ya, melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya, ternyata bisa berubah status dengan cepat. Kan begitu. Ini kan hal-hal seperti ini menjadi perhatian sebetulnya. Sama seperti seorang guru kemarin itu, aku sudah pernah bahas juga di channel ini, di channel kita viralin aja ini, ya, seorang guru honorer yang dijadikan tersangka cuman gara-gara beliau menggunting rambut daripada seorang anak yang pirang. Karena menurut peraturan sekolah tidak boleh ada rambut yang pirang atau dipirang-pirangin, kan begitu. Tapi oleh karena orang tua murid adalah seorang toke sawit, orang kaya, nah ini juga memang merasa dia itu bapaknya itu bisa melakukan apapun juga. Akhirnya apa? Guru ini dilaporkan ke kantor polisi. Akhirnya jadi tersangka. Bayangkan kalian, berlarut-larut. Akhirnya terjadilah sebuah diskusi di kantor DPR. Apa harus sampai seperti itu? Ya kan? Jadi minta tolonglah dulu untuk Bapak Kapolri, ya, ini dijadikan perhatian. Kayak yang di Sleman itu dikatakan bahwasanya yang dikenakan kepada orang yang mengejar jambret itu melakukan pelanggaran lalu lintas. Ya dia mau ngejar penjahat, ngejar maling. Gak peduli lagi yang namanya peraturan lalu lintas, gak peduli kawan. Ada aja. Di Medan begitu juga. Ada orang mencuri di ponselnya, toko ponselnya, barangnya dicuri, datang dia dipukuli pencuri itu. Orang tua pencuri itu melaporkan yang punya ponsel ini, yang punya toko ponsel ke kantor polisi. Dibalikkan lagi kasus penganiayaan. Bapak-bapak di kepolisian, minta tolong ya dulu ya. Ya, sebuah tindakan pidana ya itu pasti ada dasarnya, ada sebabnya. Siapa dari peristiwa, siapa duluan yang melakukan aksi. Karena itu jangan akibatnya, sebabnya itu. Kenapa? Ya, seseorang melakukan hal tersebut karena dia dalam rangka untuk membela diri. Ya kan? Ini kasus udah sering sekali nih. Kemarin itu ada begal, ya. Ada beberapa orang, ada 3 orang begal. Oleh karena korbannya jago bela diri, mati begalnya 1 orang. Nah, korbannya ini jadi tersangka. Ini sebetulnya ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah ini 3 atau 4 tahun yang lalu. Harusnya ini menjadi gambaran dong. Itu jangan nanti orang jujur. Kenapa orang main hakim sendiri? Karena mereka melihat ketika permasalahan seperti ini dibawa ke kantor polisi, nggak ada solusi. Yang ada apa? Bertele-tele, berbelit-belit, ya kan? Yang ada cuma pelaporan tanpa ada take action, tanpa ada tindakan, tanpa ada follow up. Sama jujur, ku bilang sama kalian, ya,
adekku kemarin itu. Ini kejadian aku nggak perlu sebutkan di mana. Ya, kejadian. Ya, hari ini dia ngurus pajak, besok motornya hilang. Bayangkan hari ini ngurus pajak, besok motornya hilang dicuri orang. Laporlah mereka itu ke kantor polisi. Nggak perlu kusebutkan kantor polisi mana. Mana ada di follow up. Nggak ada. Sebentar Pak, belum bisa Pak. Sedang dikerjakan Pak. Sedang berproses Pak. Sedang didalami Pak. Lapet. Tapi itu aku tidak mengatakan bahwasanya polisi secara umum ya bertindak demikian, ya kan? Ya aku katakanlah oknum lah itu, oknum. Begitu juga kemarin biar tahu kalian, ya kan? Udahlah. Kalau aku berhadapan sama oknum kepolisian sering kali. Tapi nggak perlu kubongkar di sini, nggak perlu. Biarlah hanya aku dan Tuhan yang tahu. Iya, bayangkan ya, pernah satu ketika lagi ya, motor ini bicara motor itu sebetulnya sudah di tangan mereka. Siapa mereka? Entah siapapun itu. Kami laporlah kepada mereka, kan begitu ya. Ternyata biar tahu kalian, kami motor kami yang hilang, ya kan, motor hilang itu oleh karena masih tunggakan karena leasing, ya kan. Ya terpaksa harus dilunasi, kan begitu. Bayangkan, motor hilang, kami harus melunasi sisa daripada kredit tersebut. Padahal kami tahu motornya itu ada di mana. Dapat informasi. Makanya aku bilang, kalau bicara tentang kehilangan ini dan itu, enggak usah lapor lah. Lebih bagus kita cari dukun terdekat. Ya karena kayak mana mau dibilang lagi kan, mau cari sendiri nggak dapat. Carilah dukun terdekat. Kalau dukun ditanyakan paling nggak siapa-siapa itu orang DKI itu. Inilah hukum di negeri ini. Makanya, tapi coba ya, waktu kemarin memang aku belum bisa memviralkan sesuatu. Waktu kemarin ya kan, manggut-manggut aja aku, ya kan. Nggak berani, ya kan. Sekarang biar tahu kalian, jangan ke Polda Metro Jaya ku datangi. Mabes Polri pun juga saat ini berani ku datangi. Tinggal telepon. Ternyata begitu ya, hukum cuma punya hukum adalah milik orang yang cuma punya relasi. Kalau kita nggak punya relasi, janganlah punya masalah hukum. Itu dia, dan ada kejadian lucu biar tahu kalian. Ini kejadian lucu. Ini sebuah pengalaman ya, jadi adikku ya, salah satu adik iparku ya, kemarin itu karena memang di satu kota ya, dia tidak bekerja lagi, akhirnya dia pindah ke kota kami ini ya. Dibawalah motor, kan begitu. Status ya masih dalam proses kredit, kan begitu. Karena nggak ada kerjanya, nggak dibayar lah kreditnya ini biar tuh kalian. Nggak dibayar 2 tahun. 2 tahun nggak dibayar. Ya aku pun juga nggak tahu kan statusnya seperti itu. Ya aku nggak kucampur yang hal-hal seperti itu, kan begitu. Ditelepon lah aku, Bang, motor ditangkap. Siapa yang nangkap kau? Bilang. Ada debt collector. Ya udah, besok pagi kita ke sana, kita minta surat surat penarikannya. Aku bilang begitu kan. Nah, begitu nyampe aku biar tahu kalian ya, dengan gaya opung parvelak ya udah necis ini kan begitu, pakai baju ketat ya kan, pakai celana levis, pakai sepatu tinggi, kacamata hitam. Langsung lebih tahu kalian, ku jumpai debt kolektornya. Tahu apa kata kalian? Tahu kalian apa kata debt kolektornya? Ih, abang ini rupanya bang. Bang, katanya kan. Biasa aja lah kawanku bilang begitu. Aku tahu kalian sedang melakukan pekerjaan kalian. Ku makluminya itu. Aku pun juga nggak kupaksa kalian mengambilkan motor itu, karena ini kesalahan daripada adikku. Ku bilang. Tanya sama adikku kan, ada diapain orang ini kalian? Enggak bang, baik-baiknya orang ini. Ya udah, makanya ku bilang, ya kan. Jadi hati-hati, ya. Jangan sempat ada sesuatu di dengar opung parabel aku viralkan.
Sama kayak kemarin biar tahu kalian, jujur aja ku bilang ya, kemarin udah gue bikin berita tentang anak SD yang di NTT itu ya, yang kemarin gara-gara buku pena 10.000 ya, udah ku rilis kemarin beritanya, ditarik sama YouTube biar tahu kalian. Gak boleh rupanya tindakan-tindakan yang apa namanya bundir-bundir itu di YouTube itu ditayangkan, langsung dihapus YouTube. Padahal itu harus diviralkan kan begitu, ya kan supaya apa? Supaya pemerintah tahu bahwasannya masyarakatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Itu makanya Opung Parpel bikin ini channel ini. Kita viralin aja. Ya supaya apa? Supaya hal-hal seperti ini viral. Biar bisa kita mendapatkan keadilan. Karena aku tengok memang harus kayak gitu lagi. No viral, no justice. Kan begitu. Cuman aku punya pengalaman. Ada satu ketika ya, aku memviralkan sesuatu. Tapi ya begitu ini sudah bergulir, aku yang disalah-salahkan. Kan begitu, aku bilang ini ada tindakan intoleransi. Ya, oleh menyebabkan kematian terjadi di daerah sana, aku bilang begitu. Nggak taunya aku dibilang katanya, menyebarkan hoax. Wah, udah nggak mau lagi aku, nggak mau aku bantu lagi biar tahu kalian. Udah kayak gitu biar tahu kalian korban, orang tuanya korban. Telepon-telepon aku, nggak mau lagi. Mau minta tolong untuk diviralkan lagi karena mereka tidak mendapatkan ketidakadilan. Tidak mendapatkan keadilan, nggak mau. Jadi aku yang disalah-salahkan korban. Nggak lagi, nggak mau kayak gitu. Sampai biar tahu kalian videoku nyampe ke kabupaten mereka. Bupatinya turun tangan, Kapolresnya turun tangan. Karena apa? Berita ini sudah viral kemana-mana dan mereka harus membersihkan nama kabupaten mereka. Turun malam itu juga Bupati dan juga Polresnya biar tahu kalian, Kapolresnya. Tengok itu rekamannya ada sama aku, ya kan? Karena ada temanku di sana kebetulan. Apa dia bilang si Bupati tersebut? Jangan pernah dengarkan omongan dari Opung Parpel, ini berita tidak benar, ini begini, begitu. Waktu itu orang tua langsung ke rumah korban kan bupatinya, langsung ke rumah korban. Oh kayak gini rupanya, oke lah, aku nggak dapat backup dari keluarga korban kan, ku biarkan aja. Makan kau yang enak itu, pikirku begitu kan, ku diamkan. Rupanya betul nyari nomorku begitu, nabat nomorku di telepon aku nggak mau aku angkat. Gak, kalian nggak adil sama aku. Untuk apa aku adil sama kalian? Karena kasihan punya sama mereka, ya aku viralkan ini. Tapi mereka minta viralkan lagi setelah mentok, ya kan? Mereka mungkin cari solusi ke sana, solusi ke sini, ya kan? Dan mereka nggak mau komunikasi sama aku lagi, ya kan? Ternyata mereka minta lagi untuk diviralkan. Oh, tidak. Atur sendiri, cari pengacara sendiri. Bukan kejam. Kita harus didik orang-orang seperti ini gitu, harus komit gitu loh. Kalau mau dikawal-kawal sampai selesai. Ini enggak. Begitu dapat backup dari yang lain, awak ditinggalkan. Selamat tinggal masa lalu. Aduh ya. Jadi hal-hal seperti ini kita perlu untuk gaungkan lebih keras lagi. Jadi itu dulu dari Opung Parpelak di program Kita Viralin Aja.